الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا وأمركم بالتقوى. والله سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Setelah puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah kita menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana selaku yang khatib tidak lupa untuk selalu berwasiat untuk menyampaikan berwasiat agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berkenaan dengan aktivitas kita hari ini adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Nabi, dan kemudian setelah solat berkurbanlah. Jadi solawat Idul Adha dan berkurban adalah merupakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la ta'ata illa bitaufiqillah wa hidayatih. Tidak ada ketaatan yang bisa kita lakukan tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Islam dikenal dengan kalimat berkurban. Kita sama tahu berkurban itu adalah menyembelih hewan-hewan kurban. Akan tetapi di balik kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan kepada kita, di mana diceritakan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam, beliau mendapatkan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman dan bertakwa, apapun bentuknya, apapun resikonya,
apapun berat atau ringankah perintah Allah tersebut, pasti dilaksanakan. Coba kita bayangkan, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya yang tercinta. Anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang mana diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahul azim. Ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam beranjak dewasa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpiku, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Wahai anakku, bagaimana menurutmu tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Nabi Ismail alaihissalam mengatakan dengan lantang, dengan iman yang tanpa keraguan, wahai abahku, ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan untukmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan kau akan mendapatkan aku insyaallah termasuk hamba-hamba yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, kalau seandainya perintah Allah itu yang dimaksud adalah kita, apakah mampu kita menyembelih anak kita? Apakah sanggup kita menyembelih anak kita? Nabi Allah Ismail alaihissalam orang yang beriman, anak yang tampan, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang takwa, disembelih oleh ayahnya. Ini menunjukkan betapa kuat iman Nabi Allah Ismail dan betapa kuat iman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mereka melaksanakan perintah Allah walaupun perintah Allah tersebut sepertinya tidak masuk di akal, menyembelih anak. Adapun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Kita cuma diperintahkan untuk mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk membeli hewan kurban, dan itu pun merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah engkau wahai Nabi dan berkurbanlah. Ini perintah bukan khusus buat Rasulullah, bukan khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perintah ini juga buat kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya berkurban hukumnya wajib. Yang wajib yaitu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala. Kenapa beliau memberikan fatwa bahwasanya berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada si'atan fir rizqi falam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan dirinya dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala dari untuk menghasilkan rezekinya, artinya dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezekinya, akan tetapi dia tidak berkurban, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati musallah kami. Maka daripada itu Al-Imam Malik bin Anas menegaskan bahwasanya berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Adapun Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau dengan begitu cerdasnya menggabungkan kedua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi menyampaikan berkurban wajibun alayya wa laisa alaikum.
Kata Nabi Muhammad, berkurban wajib atas diriku, tapi tidak atas kalian wahai umat. Kemudian Imam Syafi'i menggabungkan hadis inilah. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i, berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat ditekankan agar untuk dilaksanakan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Dia kalau tidak ditinggalkan tidak berdosa, tapi kalau seandainya ini dikerjakan maka mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad setiap tahunnya tidak pernah tidak berkorban. Dan Nabi setiap tahun selalu berkorban, selalu menyembelih kambing. Ikhwani wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena begitu pentingnya kurban, karena itulah saya selaku khatib menghimbau, yuk mari kita yang memiliki harta, yang memiliki keluasan dari rezekinya, berkurbanlah, karena berkurban ini merupakan salah satu syiar min sya'airillah, termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Islam, para ulama radhiyallahu taala anhum, beliau menyampaikan bahwasanya di dalam Islam ad-dinu tadhiyah. Agama itu adalah berkorban. Karena jangan mimpi kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa berkorban. Jangan mimpi kita bisa meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tanpa berkorban. Seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah itu memerlukan pengorbanan. Kita lihat sepanjang hari kita diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam, akan tetapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban daripada waktu kita untuk sedikit menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat 5 waktu. Di dalam satu hari satu malam Allah memberikan kita waktu 24 jam. Mungkin tidak sampai 1 jam kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Orang yang tidak memiliki sifat berkorban tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu pula puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu yang panjang. Dalam 1 tahun 12 bulan Allah Subhanahu wa taala cuma meminta 1 bulan. Itu pun hanya di siang hari, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, untuk kita korbankan, untuk kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak memiliki sifat berkorban tidak akan mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah orang yang rela mengorbankan kesehatannya, mengorbankan badannya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dari setiap tahunnya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, harta yang banyak. Allah Subhanahu wa taala cuma meminta agar kita keluarkan 2,5% dari harta kita untuk kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak memiliki sifat berkorban tidak akan mampu mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun haji. Haji lebih parah lagi, karena
yang dikorbankan keluarganya, hartanya, waktunya, kampung halamannya dia korbankan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi sekian banyak perintah Allah dan sekian banyak larangan Allah, itu sangat butuh pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan harta, pengorbanan keluarga kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di mimbar yang mulia ini, pada hari yang barokah ini, saya selaku khatib mengingatkan, menghimbau, yuk mari yang memiliki harta, tidak mesti kambingnya besar, tidak mesti sapinya besar, asal mencukupi persyaratannya. Karena kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima darah hewan kurban kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima daging hewan kurban kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa baktinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika sakhkharaha lakum. Sebegitunya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menyembelih hewan kurban, memudahkan kita untuk membeli hewan kurban, memudahkan kita untuk membagikan hewan kurban. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Untuk apa Allah mudahkan? Untuk apa Allah mudahkan kita menyembelihnya? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita membaginya? Litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Agar kita semua mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ma hadakum, atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira tentang kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, bagi orang-orang yang tidak pelit, bagi orang-orang yang tidak bakhil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi dari sekian banyak perintah Allah, dari sekian banyak larangan Allah, itu sangat membutuhkan yang namanya pengorbanan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Sedikit dari Al-Fakir mampu untuk membangkitkan diri kita, membangkitkan hati kita untuk selalu bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
Mm-hmm.